Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membutuhkan Allah, karena kita adalah hamba yang fakir. Jadi pada hakikatnya manusia adalah fakir, yaitu sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana dalam ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah yang fakir atau yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa hakikat kita sebagai manusia adalah hamba yang fakir, hamba yang sangat membutuhkan, hamba yang tidak punya apa-apa. Kenapa demikian? Karena keberadaan kita sendiri itu keberadaannya diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kita tidak ada dengan sendirinya. Keberadaan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu makhluk atau sesuatu yang keberadaannya itu membutuhkan zat yang lain, maka kehidupannya, keberlangsungannya itu membutuhkan kepada zat tersebut. Jadi kita tidak bisa lepas dari cengkraman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa lepas dari fadl Allah, dari karunia Allah, dari kekuasaan Allah, walaupun satu detik. Satu detik saja kita dilepas oleh Allah, kita berarti sudah habis. Itu arti dari ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir, kamu itu membutuhkan, kamu itu tidak punya apa-apa. Kamu itu sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu. Ibarat listrik, kita ini dapat aliran listrik dari PLN. Kalau PLN tidak memberikan aliran listrik kepada kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa lampu, tidak bisa nyala, kita bisa belajar, tidak bisa AC, tidak bisa nyala, kipas angin tidak bisa nyala, semua tidak bisa nyala. Mati semuanya. Satu detik saja diputus oleh PLN, habis semuanya. Sama. Keberadaan kita adalah pemberian dari Allah. Karena keberadaannya merupakan pemberian dari Allah, maka keberlangsungan hidup kita ini adalah pemberian dari Allah. Karena itu setiap detik Allah memberikan karunia. Wa khairuka nazil, kebaikanmu setiap saat datang kepada kita. Namun pada saat yang sama kita membalas kepada Allah dengan kemaksiatan. Pada saat yang sama kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama kita menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu saat saja, satu detik saja kita dilepas oleh Allah, maka kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kamu itu butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, saya akan berikan kepada kalian. Saya akan istijabai kepada kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau, yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, maka kata Allah, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa lepas dari Allah. Karena kita tidak bisa lepas dari fadl Allah, dari rahmat Allah, dari cahaya Allah. Karena pada hakikatnya keberadaan yang kita miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada. Jadi pada hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Karena itu dalam doa kumel yang kita baca tadi ada yang mengatakan irham ya man la yamliku illa doa. Wahai Allah, kasihanilah orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali doa. Kita tidak punya apa-apa.
harta kita, ilmu kita, semua dari Allah. Apa yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya hanya satu, doa. Wa ra'sumaluhur raja. Modal kita cuma satu, pengharapan. Kita tidak punya modal apa-apa. Modal kita cuma satu, yaitu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa ini sangat dianjurkan dan sangat menjadi hal yang utama dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis, doa mukhul ibadah. Jadi ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala intinya itu adalah doa. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berbuat baik, itu intinya kalau diperes adalah doa. Ya. Tentunya dengan doa yang sungguh-sungguh, doa yang menampakkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pola doa yang ada dalam doa-doa yang kita baca tadi, polanya itu hampir sama. Yang pertama itu adalah muji Tuhan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Maha Pemberi rezeki, Maha segala-galanya. Dalam doa Imam Husain di Arafah itu jelas. Pola pertama itu mengagungkan Tuhan. Pola yang kedua merendahkan diri kita sendiri. Analladzi asa'tu, analladzi i'taraftu. Aku yang banyak berdosa, aku yang banyak. Jadi mengakui akan kelemahan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kenyataannya seperti itu. Kita tidak punya apa-apa, bahkan kita banyak bermaksiat. Setiap saat Allah turunkan nikmat kepada kita, pada saat yang sama kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat yang sama kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus beristighfar. Dan kemudian berikutnya adalah baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang besar. Karena Allah itu Maha besar, jangan minta yang kecil-kecil. Minta yang paling besar apa? Tentunya kalau kita yang paling besar adalah ridwan minallah, ridwan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar. Selain itu, minta lagi yang lain. Kalau kita ingin menjadi seorang miliarder, ya minta miliarder. Asal dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mintanya kecil-kecil, sehingga Allah ngasihnya kecil-kecil. Minta yang paling besar. Yang paling besar keridhaan Allah. Lepas dari api neraka, masuk surga, jadi miliarder, jadi ini, jadi itu. Minta tidak apa-apa. Bagaimana Allah akan ngasih kita kalau kita tidak minta? Nah, jadi minta yang paling besar-besar. Karena Allah itu yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi, harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Kalau keinginannya kecil-kecil, tidak perlu Allah yang ngasih. Karena kita minta sama Allah yang besar, mintanya harus besar. Supaya kita mendapatkan minimal, kalau tidak yang ini, yang bawahnya lebih besar. Jadi kalau kita minta di atas, kalau tidak dikasih, ya minimal separuh, tapi sudah besar. Ya, itu. Dan tentunya dalam berdoa ini kita harus betul-betul khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ingat yang lain, khusus kita berikan waktu, ada waktu khusus untuk kita berdoa kepada Allah. Kalau sama keluarga saja kita ada namanya quality time dengan keluarga, waktu khusus dengan keluarga. Maka kita harus menyiapkan waktu khusus kita berdiskusi dengan Allah, berdialog dengan Allah, kita dengan Allah, DP dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita betul-betul merasakan kehadiran Allah dalam doa-doa kita. Betul-betul khusyuk. Ini mungkin doa yang insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.